mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Sigasana. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aduh, dingin. Iya, banyak angin. Dingin, bukan angin. Aduh, Pohon beringin itu jauh di sana. Jauh? Iya, pohon beringin. Mulai rusak kamu. Pohon beringin di pinggir lapangan ada 2 besar-besar di sana. Bodoh. Kalau siang hari memang enak berteduh di bawah pohon beringin. Tapi kalau malam hari seperti begini kan tidak panas, malah sebaliknya dingin sekali. Nah, itu yang tadi aku omongkan, dingin. Iya. Apa coba? Angin, banyak angin. Kalau malam hari memang banyak angin. Iya, terserah kau lah. Ya terserah saya. Saya mau bilang angin, Diam. Ya diam. Dari tadi siang sampai malam kita tidak dikasih makan, minum juga tidak, diikat terus. Lama-lama bisa mati berdiri kita, ya. Sisi apa? Hantu. Jangan ribut. Raden Bentar. Raden Bentar datang. Aduh. Aku sudah yakin Raden Bentar pasti akan datang untuk membebaskan kami. Sudah, jangan ribut terus. Iya. Aku membuka tali temali yang mengikat kalian. Iya, aduh. Ya. Sekarang aku bebas. Aduh, 1 harian diikat seperti kambing, badanku sampai kaku. Aduh, badanku pegal semuanya. Pegal ya. Dia itu datang. Iya. Murid-murid perguruan Gagak Biru sudah berjajar di sekeliling lapangan. Tenang, jangan panik. Kita tunggu apa yang akan mereka perbuat. Raden, lihat, itu Adipati Taruman dan Sidata. Iya, benar. Orang yang dicari oleh Raden ada di antara murid-murid perguruan Gagak Biru. Iya, aku sudah melihatnya. Sikat saja Raden, tangkap dia. Enak saja kau ngomong. Memangnya menangkap ayam? Lihat tuh, orang segitu banyaknya mengelilingi kita lagi. Iya. Tangkap. Kita dikurung dengan rapat. Sulit sekali untuk bisa menembus kepungan mereka. Nah, orang tua yang berdiri di dekat Adipati Taruman berjalan memasuki lapangan. Iya, orang itu sudah tua, janggutnya panjang banget. Aku yakin orang itu guru perguruan Gagak Biru. Kau yang namanya Bentar? Benar. Kau sudah mengalahkan 3 orang muridku. Iya. Sekarang kau harus bertanggung jawab dengan aku. Mengapa kau membantu orang itu, Taruman? Tidak. Tidak. Apa maksudmu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Jadi, untuk apa membantu dia? Kalau begitu, serahkan orang itu kepadaku. Kapan kau mau? Kau boleh ambil. Terima kasih. Sekarang juga aku akan menangkap dia. Boleh. Tapi harus bertarung dulu dengan aku. Kenapa harus bertarung dengan kau? Bukankah kau tadi berkata tidak melindungi dia? Aku tidak peduli dengan urusanmu dengan dia. Lalu? Kau sudah melukai 3 orang muridku. Jadi kau harus membayarnya. 3 orang muridmu yang menyerang aku duluan. Aku hanya mempertahankan diri. Persetan. Dengar, semua itu hanya salah paham. Jangan banyak mulut. Ayo maju. Begini. Guru kita mau bertarung. Ayo, begini. Guru kita mau bertarung. Kelihatannya seperti banci, tapi dia hebat. Aku sudah merasakannya.
Hop. Iya. Ya. Arya Lambatan mulai melancarkan serangan dengan beberapa jurus awal yang ringan, namun mengandung tenaga pukulan yang berbahaya. Baru saja lewat 10 jurus, Arya Lambatan mengendorkan serangan karena menjadi ragu-ragu, seperti berhadapan dengan seorang yang baru belajar silat. Oh. Kenapa berhenti? Kau bisa silat tidak? Bisa. Memangnya kenapa? Lebih baik terus terang. Jangan pura-pura bisa. Nanti aku salah tangan. Aku tidak mau bertarung dengan orang yang tidak bisa apa-apa, mengerti? Percayalah, aku bisa silat. Ayo, diteruskan. Guru, dia memang begitu, Guru. Apa lo, Dan? Kau ngomong apa? Guru, jangan tertipu. Tertipu? Dia memang begitu. Gerakannya sangat lambat. Kelihatannya saja tidak bisa silat, tapi dia hebat, Guru. Caranya dia menangkis dan caranya dia memukul tidak keruan, asal-asalan. Tapi cobalah, Guru. Guru akan merasakannya sendiri. Jangan ragu-ragu, hajar saja, gempur habis-habisan. Benar katamu itu, Lodan? Betul, Guru. Buktinya, saya, Talas, dan Tegas kalah. Bahkan dia punya ilmu kadikjayaan yang bisa mengalahkan ilmu kadikjayaan andalan kita, ilmu karang hitam. Oh, begitukah? Baik, aku gempur dia. Masa bodoh. Apakah dia bisa silat atau tidak? Aku sikat. Minggir kau, menonton saja di pinggir lapangan. Baik, Guru. Ayo diteruskan. Aku ladeni. Hop, iya. Hop, ya. Ayo, Raden. Hai. Hai. Iya, bagus. Sekarang Guru tidak ragu-ragu lagi. Menyerang dengan cepat dan ganas. Ayo, Raden. Maju, Raden. Iya, belum ada yang jatuh. Mereka seimbang. Tapi si Lambatan napasnya sudah menggap-menggap. Iya. Aduh, Dia sudah capek. bagaimana itu? Keringatannya keringat ya. Bercucuran. Tapi Raden Bentar tidak. Aduh, itu. Iya, Raden Bentar Kena tetap pukul lagi tegar. itu. Tidak kelihatan capek Ya. sedikit pun. Aduh. Aduh, Raden Bentar menang. Ya, si Lambatan ditendang patotnya, terjungkel dan terbanting ke tanah. Ya. Ke barat. Apa kau bilang? Kau bilang ke barat sama Raden Bentar. Nih, Saliwang nih. Kau juga si Lambatan itu. Hah? Kau kenapa? Kau kuat? Hah? Ya, aduh. Tidak pingsan juga? Ya, Malah bangun lagi dia. dia marah banget. Kalau kalah, malu sama murid-muridnya yang menonton. Sekarang Guru baru percaya bahwa Bentar yang seperti banci itu ternyata hebat. Ke barat. Ternyata kau bukan pura-pura tidak bisa silat. Tapi memang permainan silatmu seperti itu. Lambat dan kaku. Jurus-jurus aneh yang bisa mengalahkan aku. Kabarnya kau juga punya ilmu kadikjayaan? Iya, punya. Ayo keluarkan. Baik. Tahanlah ilmu karang hitam. Ilmu kadikjayaan andalan perguruan Gagak Biru. Tapi mungkin dia jauh lebih sempurna dari murid-muridnya. Aku tidak boleh main-main. Aku harus mengerahkan ajian tapak saketi. Raden Bentar menang lagi. Iya. Aduh, si Lambatan terpental, berguling-guling di tanah. Mulutnya berdarah. Berdarah mulutnya. Jago benar kau anak muda. Kau bisa mengalahkan ilmu karang hitam. Ilmu kadikjayaanmu tinggi. Guru pingsan. Guru pingsan. Dawala. Apa? Si Lambatan. Ya, itu. Guru perguruan Gagak Biru itu
tidak bisa bangun lagi. Masih untung tidak mati dia. Tapi iya pingsan, masih pingsan. Itu. Ada orang banyak berteriak-teriak di kejauhan. Oh, jangan ada yang melawan. Hulu Balang, apa-apaan ini? Mana Raden Bentar? Aku di sini, Hulu Balang. Oh, syukurlah. Raden tidak apa-apa. Selamat, Raden. Kenapa kau membawa pasukan? Dan pasukanmu sudah siap tempur? Saya mendengar laporan dari murid-murid perguruan Gagak Biru yang menculik 2 orang teman Raden. Aduh, betul. Yang diculik oleh mereka, kami berdua. Aku dan temanku yang jelek ini, si Saliweng. Kamu juga jelek. Tidak ganteng. Syukurlah Anda berdua selamat. Tapi kenapa murid-murid perguruan Gagak Biru jadi begitu? Biasanya mereka tidak pernah melakukan onar, meskipun mereka sangat kasar dan urakan. Aku rasa mereka dihasut oleh Taruman. Iya, Kanjeng Petinggi juga berkata begitu. Ya? Ada apa, Saliwang? Orang itu sudah tidak ada. Iya, benar. Adipati Taruman sudah tidak ada, Raden. Tadi masih berdiri di sana, Ya. menonton pertarungan. Dia melarikan diri. Nah, Hulu Balang Tarayan. Aku segera berangkat mengejar Taruman. Baik, Raden. Ya, mumpung belum lama, pasti belum jauh, Raden. Dawala, Ya. Saliwang, Ya, Raden. kalian berdua di sini dulu. Baik. Ya. Sebab aku akan mengejar Taruman Ya. dengan mempergunakan ilmu lari cepat. Kalian tidak akan bisa mengikuti aku. Ya. Benar. Lebih baik Anda berdua bersama saya. Anda akan aman dengan pasukan saya. Ya, baik. Saya Anda. Ilmu meringankan tubuhnya sempurna sekali. Iya. Hanya sekali genjot, Raden Bentar berkelebat sangat cepat dan hilang dari pandangan. Pokoknya Raden Bentar hebat. Kelihatannya sangat halus dan lembut seperti perempuan. Padahal Dikjaya. Kenapa berhenti Taruman? Terus saja. Nanti tersusul oleh Raden Bentar. Kita sudah jauh sekali dari perguruan Gagak Biru. Dan aku rasa Raden Bentar tidak mengejar kita. Belum tentu Taruman. Soalnya kita pergi tepat waktunya. Bersamaan dengan datangnya pasukan Kadipaten Dumugi. Suasana menjadi ribut dan kacau. Tidak ada yang tahu kita pergi. Juga Raden Bentar tidak tahu. Tapi dia tidak akan melepaskan kita, Taruman. Iya. Tapi untuk sementara, kita sudah aman. Sekarang tinggal menyusun rencana selanjutnya. Kita akan kemana? Dan menghubungi siapa? Kau sendiri bagaimana? Maksudmu? Bukankah kau seorang pendekar juga? Tentunya kau menguasai ilmu silat dan ilmu kadikjayaan dengan baik. Nah, kenapa tidak kau coba menghadapi Raden Bentar? Iya. Setelah menyaksikan pertarungan antara Raden Bentar melawan Lambatan, guru perguruan Gagak Biru, nampaknya Raden Bentar tidak terlalu istimewa. Iya. Lambatan kalah. Ya, bukan karena Raden Bentar yang terlalu hebat, melainkan Lambatan sendiri yang memang masih dangkal dalam ilmu kadikjayaan. Iya. Aku yakin kau lebih tinggi dari Lambatan, bahkan mungkin dari Raden Bentar. Aku sangat sungkan kepada Raden Bentar. Aku mengerti Taruman. Sebab Raden Bentar bekas atasanmu yang harus kau hormati. Tapi sekarang ini, dia sudah jadi musuh. Dia sudah menganggapmu sebagai seorang pemberontak yang harus ditangkap dan dihukum. Nah, sekarang terserah kamu. Apakah akan menyerah atau melawan? Aku tidak akan menyerah. Kalau begitu, lawan dia. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk meloloskan diri, sebaiknya terus menghindar. Ya, sebaiknya memang begitu. Kalau terpojok, barulah kau melakukan perlawanan. Iya, baiklah. Mari kita meneruskan perjalanan.
itu? Ada pohon tumbang. Ya, sebuah pohon yang besar di depan sana tumbang. Tidak ada gempa, tidak ada angin ribut. Pohon yang besar itu tiba-tiba tumbang. Aneh. Hah? Raden Bentar? Raden Bentar berdiri di atas batang pohon yang tumbang itu. Iya, itu Raden Bentar. Celaka. Raden Bentar ternyata lebih cepat. Dia sudah menghadang aku. Dia berjalan perlahan-lahan menghampiri aku. Makanya, tadi sudah aku bilang, Raden Bentar pasti mengejar kita. Apa kabar, Adipati Taruman? Daulat, Raden. Aku berbicara dan bertindak atas nama Prabu Wanapati. Daulat, Raden. Perbuatanmu sangat memalukan. Mencemarkan nama kerajaan Madangkara. Kurang apa perhatian dari Prabu Wanapati terhadapmu, sehingga kau memberontak? Aku rasa perhatian dari kerajaan Madangkara terhadap semua wilayah bawahan, termasuk Kadipaten Taruman, cukup adil. Kalaupun ada kekurangan itu wajar, karena tidak gampang mengatur wilayah kerajaan yang sangat luas. Namun kekurangan itu tidak sampai menimbulkan malapetaka, apalagi kehancuran. Bahkan boleh dikatakan hanyalah merupakan kekurangan yang kecil saja, yang segera bisa diatasi asal kita mau bekerja. Bekerja dengan lebih keras, lebih giat, dan lebih tekun. Bukan sebaliknya, membesar-besarkan kekurangan tersebut, sehingga menimbulkan rasa kecewa, bahkan angkara murka, akhirnya memberontak. Daulat, Raden. Dengan memberontak, akan timbul kerugian yang lebih besar. Akan berjatuhan korban jiwa dan harta. Atas nama Prabu Wanapati, Raja Madangkara, kau ditangkap. Apakah kau akan melakukan perlawanan? Kau akan membela diri. Silakan. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk membela diri. Baik melalui kata-kata, ataupun dengan perbuatan. Taruman, lawan. Jangan menyerah. Siapakah saudara? Saya Data, Arya Sudata. Meskipun saudara berbisik, saya dapat mendengar dengan jelas. Iya. Apakah saudara orang Taruman? Bukan. Saya asli orang sini. Kalau begitu, saya harap saudara tidak ikut campur dalam urusan kerajaan kami. Iya. Nah, bagaimana Adipati Taruman? Saya akan membela diri. Silahkan. Untuk berdebat tidak mungkin. Sebab Raden ahli bicara. Seorang yang ahli bicara bukan berarti selalu benar dan akan selalu menang. Saya mengaku salah. Tapi saya akan membela diri dalam perbuatan. Iya, aku tahu. Kau seorang yang dikjaya. Nah, silakan. Aku selalu memberikan kesempatan pada siapa saja yang akan aku tangkap untuk membela diri. Baik. Yes! Karena kau mencabut pedang, maka aku juga mempergunakan senjata tajam. Hup, hup. Nah, aku sudah memegang senjata. 2 buah pisau pendek, pisau kembar. Dan kau juga sudah memegang pedang. Mari kita mulai. Aku lihat kau ragu-ragu untuk melakukan serangan. Baik, aku yang akan melakukan serangan. Berdebah. Heran. Jurus apa yang digunakan oleh Raden Bentar itu? Permainan pisaunya ngambang, sederhana, bahkan dangkal, dan masih mentah. Tapi sulit sekali ditembus. Seharusnya dalam 30 jurus dia sudah roboh. Tapi tidak. Bahkan dia bisa mendesak aku. Heran. Baik. Aku akan mempergunakan jurus peting beliung. Adipati Taruman, kenapa berhenti? Saya akan merubah cara bertarung.
Silahkan. Terimalah jurus peting beliung. Pedang Adipati Taruman bergerak 2 kali lebih cepat dan lebih ganas, menderu-deru bagaikan prahara, mengurung dengan rapat dan memburu kemana Raden Bentar bergerak. Kalau Adipati Taruman bertarung menjadi lebih cepat, lain halnya dengan Bentar yang tetap bertarung seperti awal mula, lambat dan ngambang. Dia mempergunakan jurus yang itu-itu juga, seolah-olah dia tidak punya lagi jurus yang lainnya. Adipati Taruman yang melihat Bentar permainan silatnya sangat buruk menjadi bernafsu sekali untuk secepatnya merobohkan Bentar. Tetapi Adipati Taruman tidak sadar bahwa itulah keistimewaan Bentar. Sebab Bentar bertarung bukan dengan tenaga, melainkan dengan pikirannya. Pikirannya itulah yang menuntun Bentar di dalam melakukan pertahanan maupun penyerangan, sehingga semua serangan lawan menjadi punah. Bahkan sebaliknya, dia dapat mendesak lawan. Semakin bernafsu, semakin terdesak. Itulah yang dialami oleh Adipati Taruman. Maka tidak ayal lagi, sebuah serangan balik yang menentukan. Pedang Adipati Taruman terlempar, disusul oleh sebuah tendangan yang telah mengenai perutnya. Adipati Taruman terjungkal dan terbanting ke tanah. Gila. Mestinya dia yang roboh. Tapi sebaliknya, aku yang terjungkal. Artinya aku mempergunakan ilmu kedikdayaan. Adipati Taruman yang terjerembab di tanah cepat bangun kembali dan ia memasang kuda-kuda. Karena menyadari tidak bisa unggul di dalam permainan ilmu silat, maka Adipati Taruman merapal ilmu kadikjayaan. Kedua kakinya ditekuk membentuk siku-siku, kedua tangannya mengambang. Itulah sikap ilmu Jaripati, sebuah ilmu kedikdayaan yang mematikan. Melihat lawan mengeluarkan ilmu kedikdayaan, maka Bentar pun segera mengambil ancang-ancang. Kaki kiri ditarik ke belakang, kaki kanan digeser sedikit membuka. Tangan kiri menyilang di depan dada, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi. Itulah ajian tapak saketi, sebuah ilmu kadikjayaan yang termasyhur, ciptaan Brahma Kumbara yang menjadi kebanggaan para tokoh utama kerajaan Madangkara. Dengan mengeluarkan teriakan keras, Adipati Taruman menerjang. Bentar dengan sigap menyongsong serangan. Keduanya berbenturan, bertabrakan di udara dengan mengeluarkan ledakan yang keras. Bentar menjejakkan kedua kakinya di tanah dengan sangat mantap dan berdiri dengan tegar. Akan tetapi Adipati Taruman nasibnya sangat malang. Tubuhnya berputar 3 kali, lalu melambung, kemudian terbanting ke tanah. Tulang dadanya remuk dan tewas dengan seketika. Dia menerjang dengan gelap mata. Aku tidak bisa menghindari benturan yang mematikan. Baiklah, aku harus kembali ke Kadipaten Dumugi, melaporkan semuanya kepada petinggi Yamuna, sekaligus menjemput Dawala dan Saliwang. Ya, Adipati Taruman sudah menerima hukuman. Dia harus menerima nasibnya sebagai seorang pengkhianat, mati di tangan Raden, petugas utama dari Madangkara, Wakil Prabu Wanapati. Seharusnya saya tidak membunuhnya. Akan tetapi ilmu kadikjayaan yang dipergunakannya terlalu dahsyat. Saya tidak bisa menghindari benturan yang mematikan. Raden tidak perlu menyesal, sebab dia sendiri yang menghendaki kematian dirinya. Iya. Dan karena tugas saya sudah selesai, maka saya mohon diri untuk kembali ke Madangkara.
Terlalu singkat kunjungan Raden. Saya terlalu lama meninggalkan Madangkara. Pekerjaan utama tentunya sudah banyak yang terbengkalai. Baiklah Raden. Salam hangat untuk rakyat Madangkara. Dan salam sejahtera bagi Prabu Wanapati. Terima kasih, Tuan Petinggi. Tuan Hulu Balang, saya mohon diri. Mau pulang ke Madangkara? Alah, kenapa terburu-buru? Di sini saja. Nanti saya kenalkan dengan gadis-gadis Dumugi, cantik-cantik dan bahenol. Aduh, malu. Saya mah orang jelek. Alah, saya juga jelek. Tapi kan masih laku. Tapi Tuan Hulu Balang orang kaya. Kaya atau miskin sama saja. Yang penting rayuan. Saya tidak bisa merayu perempuan. Malah sebaliknya. Kalau dekat dengan perempuan suka gemetaran begitu. Belajar. Aduh, gimana sedikit demi sedikit, lama-lama jadi pinter. Wah, saudara Saliwang tidak sabaran. 3 ekor kuda langsung dikeluarkan dari kandang. Rupanya sudah kangen. Ingin cepat-cepat pulang ke Madangkara. Banyak. Banyak? Saudara saya banyak. Jadi tidak sebatang kara. Maksud saya Madangkara, bukan sebatang kara. Oh, gitu. Saya tidak cari gara-gara kok. Wah, Saliwang. Jadi semakin ngelantur. Wah, Tuan Hulu Balang menghina. Menghina? Iya, saya tidak menganggur kok. Saya sudah bekerja pada Raden Bentar. Bagaimana ini saudara Dawala? Teman saudara membuat saya semakin bingung. Waduh, si Saliwang memang begitu, angin-anginan. Kalau telinganya sudah bagus, semuanya beres. Iya. Tapi kalau sedang rusaklah semuanya. Iya. Sudahlah, Tuan Hulu Balang, kami mohon diri. Iya. Baiklah, selamat jalan. Saya juga. Raden, ya. Bukankah Adipati Taruman berdua? Benar. Lalu bagaimana dengan temannya itu? Orang itu tidak berbahaya. Dia hanya dibayar dan tidak mungkin akan berani berbuat macam-macam. Itu lari ya? Lari? Ya. Siapa yang lari, Saliwang? Temannya Adipati Taruman itu. Iya. Sewaktu aku bertarung dengan Adipati Taruman. Iya. Orang itu sudah melarikan diri. Dasar penakut ya. Sudahlah. Ayo naik kuda. Kita pulang ke Madangkara. Ya. Iya. Bentar, Dawala dan Saliwang berpacu menuju ke arah pantai barat, tempat di mana mereka dulu pertama kali mendarat di Pulau Bali. Kita tinggalkan dulu Bentar, Dawala dan Saliwang yang hendak pulang ke Madangkara. Sekarang marilah kita menengok ke sebuah tempat, yaitu di lembah Gunung Timbang, tepatnya di Keraton Taman Indraloka. Apa kataku? Gadis-gadis itu bukan gadis-gadis yang lemah, tapi mereka para pendekar. Kau benar, Marwan. Ternyata mereka tidak membuat bahwa mereka murid-murid perguruan anggrek hitam. Iya. Ahli sekali mempergunakan senjata bunga anggrek hitam, Marwan. Mampus kalian semuanya. Ayo maju semua. Kalis, jangan tertawa terus. Musuh semakin merapatkan kepungan. Awas di belakangmu, jangan lengah. Teman-teman
kita semakin terdesak. Sudah saatnya kita turun tangan, Marwan. Iya. Tanganku juga sudah gatal. Ingin mengelus-ngelus pantat gadis-gadis itu yang Mbak Henol. Jangan bergurau. Gadis-gadis itu kelihatannya sangat kejam. Bisa membunuh sambil tertawa. Iya, aku akan bertarung dengan sepenuh hati. Aku tidak akan memberi hati kepada mereka. Bagus. Kau bantu teman-teman yang bertarung dengan Sinalis. Iya. Aku akan bergabung dengan teman-teman yang bertarung dengan Gandari. Iya, beres. Iya. Kau main bokong. Jangan gadis ini Berdebah. Nalis, geser ke kanan, Nalis. Aku mau bantu ya. Ya, beres. Brang, main bokong seperti maling ayam. Di dalam perang tidak ada kata curang. Pokoknya menang. Kalian orang-orang mana, ha? Apa maksud kalian menyerang kami? Dengar, gadis Paenol. Buka telingamu lebar-lebar. Kami adalah hantu Sungai Karang. Pantas kalian semuanya seperti hantu. Hantu jelek. Rupanya kalian gerombolan perampok. Jangan cerewet. Bagas katakan. Di mana kau simpan harta karun itu? Oh, rupanya itu yang kalian cari. Harta karun itu tidak ada. Sudah aku buang ke laut. Bangsat. Teman-temanku berjatuhan. Satu persatu roboh, tewas. Gadis-gadis setan, kubunuh kalian semua. Tunjukkan kehebatan kau, perampok busuk. Jangan sombong, Nona Manis. Sebentar lagi kau akan tidur untuk selama-lamanya. Kau yang mampus. Ayo, serbu terus. Jangan sampai kita kalah sama mereka. Ayo.